Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Asidiki dengan NIM 210001842 dari kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman web yang sebelumnya sudah dikerjakan. Jadi website yang saya buat adalah website toko bangunan online. Jadi website penjelasan singkat tentang websitenya yaitu di website tersebut nanti terdapat data diri data diri pembuat website, kemudian terdapat halaman pembuka yang mencantumkan nama atau nama website tersebut, kemudian ada daftar barang-barang yang dijual, kemudian ada formulir yang nantinya digunakan pembeli untuk eee, menginputkan barang apa saja yang dibeli, kemudian ada footer yaitu berisi sosial media atau copyright biasanya. Oke, jadi saya akan menjelaskan ketentuan-ketentuannya harus yang harus ada dalam website-nya saja. Jadi ada penerapan tools. Nah, tools yang digunakan apa saja untuk membuka website tersebut? Nah, itu membutuhkan web server lokal. Di sini yang saya gunakan SAM, yang saya aktifkan di sini ada yang Apache dan MySQL. Kemudian browser. Nah, browsernya ini digunakan setelah mengaktifkan web server lokal. Kemudian nanti di bagian search engine ini, diketikkan formatnya localhost, kemudian folder letak dari kode tersebut, nah kemudian nama file kode beserta formatnya. Nah, ini ketentuan skripnya yang saya gunakan, yang pertama looping. Looping di sini saya menggunakan while yang nantinya digunakan untuk menampilkan, inputan dari pembeli mengenai barang-barangnya yang tadinya sudah diinputkan di form halaman utama. Kemudian ada percabangan untuk form validation. Kemudian ada juga script untuk membagi halaman menjadi dua sisi. Di sini dapat dilihat div kelas kiri, kemudian div kelas kanan. Untuk yang kiri terdapat gambar, contohnya seperti ini. Kemudian untuk yang kanan ada teks seperti ini contohnya. Nah, ini juga dibantu dengan CSS untuk padding dan marginnya, kemudian untuk font dan ukuran gambar, kemudian untuk border radiusnya. Kemudian ada script form yang tadi sudah saya jelaskan, di mana nanti pembeli menginputkan data barang yang akan dibelinya di form tersebut. Nah, formnya ini berisi apa saja? Yang pertama terdapat nama, ini untuk kodenya, kemudian alamat, kemudian ada pesanan, yaitu nama barang yang dipesan, kemudian ada jumlah, khusus yang jumlah ini input type-nya berupa number, jadi menginputkan nama barangnya apa, kemudian jumlah yang dibeli itu berapa. Kemudian ada catatan untuk penjualnya. Kemudian nanti ada tombol submit dan reset. Karena gambarnya terpotong nih ada di sebelah sini. Selanjutnya form validation. Ini yang tadi sebelumnya ada di bagian percabangan karena memang menggunakan percabangan. Nah, form validation ini cara kerjanya bagaimana? Jadi di sini terlihat ada if variabel nama, alamat, pesan, jumlah, dan catatan itu kosong, maka program tersebut akan otomatis mengulang atau membuka lagi halaman utama untuk agar user dapat mengisi kembali bagian yang belum diisi. Nah, kemudian jika user sudah mengisi, maka akan otomatis
data inputan tersebut akan di-output-kan melalui file txt, yang formatnya nanti tabel seperti susunannya nama, tanggal, tanggal pengisiannya pada saat itu, kemudian nama user, kemudian alamat, kemudian barang yang dipesan, jumlah barang yang dipesan, dan catatan. Ini untuk fp ini untuk membuka dan fclose ini untuk menutup txt-nya. Kemudian jika sudah, nanti akan diarahkan kembali. Jika ingin memesan, jika bisa mengklik home untuk kembali ke halaman utama. Ini untuk memastikan pesanannya, pembeli atau user dapat mengklik lihat pesanan, nanti akan diarahkan ke bagian txt-nya. Kemudian, dalam pembuatan website ini saya juga menggunakan konsep semantik HTML. Konsepnya itu yang pertama ada header, kemudian nav. Nah, nav itu nanti berisi untuk mempermudah user atau pengunjung website atau pembeli untuk agar semakin mudah dalam menjelajahi website. Misal ini ada bagian home product dan daftar pesanan, nanti jika diklik akan langsung diarahkan ke bagian jika mengeklik produk maka akan diarahkan ke bagian list produk apa yang dijual, kemudian jika melihat daftar pesanan akan diarahkan langsung ke bagian untuk melihat daftar pesanan. Kemudian ada main atau body, ini adalah isinya itu bagian utama, isi utama dari website itu terdapat di main atau body. Di sini saya gunakan untuk kode untuk mengoutputkan data barang apa saja yang dijual. Kemudian terakhir ada footer. Nah, footer ini biasanya diisi dengan copyright. Namun kalau di sini saya hanya memberi tanda dan sosial media saya. Jadi konsep semantik HTML itu yang pertama ada header, nav, body atau main, kemudian footer. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.